Shalom kekasih-kekasih Kristus, Jemaat GKJ Jembatan 5, Jemaat Pospe Cikarang dan Jemaat Pospe Adiasa. Senang sekali bisa kembali berjumpa pada renungan hari ini. Tema kita hari ini menemukan rancangan Allah. Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rancangan Allah dalam hidup setiap kita? Dan bagaimana caranya agar kita tahu rancangan Allah bagi hidup setiap kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Allah berkata kepada Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita mengapa Abraham rela menyembelih anaknya untuk Tuhan? Bukankah itu anak satu-satunya, anak yang begitu ia kasihi, anak yang ia dapat pada masa tuanya. Tetapi Abraham rela nyembelih anaknya untuk Tuhan. Jawabannya sederhana, karena ia tahu rancangan Tuhan atas hidupnya. Abraham tahu apa rancangan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana Abraham tahu rancangan Tuhan itu atas hidupnya? Pertama, Abraham mendengarkan dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Yang kedua, Abraham mentaatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham sungguh-sungguh mendengarkan ketika Allah memanggilnya keluar dari rumah dan dari sanak saudaranya. Dan bukan cuma sekedar ia mendengarkan, tetapi juga ia mentaati apa yang Allah katakan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu, ia tahu Allah mengasihinya dan ia tahu Allah tidak akan mencelakainya. Termasuk ia tahu bahwa kalau Tuhan minta anaknya itu disembelih, dipersembahkan buat Tuhan, ia tahu bahwa itu bukan sebuah kecelakaan yang dirancang oleh Tuhan. Karena apa? Karena ia dengar dan karena ia mentaati dengan sungguh-sungguh akan Allah. Bapak yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah telah berfirman bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Maka saya mengatakan, mari kita temukan rancangan Allah dalam hidup kita dengan cara yang sama. Dengan cara kita mencari kehendak Allah, mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, dan mentaati setiap perkataan Allah dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya Bapak Ibu, waktu kita mendengar dengan sungguh-sungguh dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin menemukan dengan jelas akan rancangan indah Allah dalam hidup setiap kita. Kiranya firman Tuhan renungan pagi hari ini boleh menolong kita untuk menemukan rancangan indah Allah di dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap kami agar kami sungguh-sungguh mengerti dan menemukan apa rancangan indah Allah di dalam hidup setiap kami. Dan kami berdoa, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengar, yang sungguh-sungguh mau mentaati akan panggilan dan perkataan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa lagi di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.